wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 8, bab ke-7 tentang lingkaran. Di pembelajaran kita yang part pertama ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Bersama saya, Ria Novaliana. Lingkaran. Kompetisi dasar 3.7 menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring, serta hubungannya. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas lingkaran, serta hubungannya. Konsep lingkaran pada part yang pertama ini kita akan membahas definisi dan unsur-unsur lingkaran. Definisi. Lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik berjarak sama terhadap suatu titik tertentu atau biasa ditulis tetap. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran. Sedangkan titik tertentu atau titik yang tetap tersebut disebut titik pusat lingkaran. Contoh lingkaran pada kehidupan sehari-hari, kita ada roda, kalian pasti pernah melihat roda sepeda, motor, mobil ya. Kemudian CD, ya sekarang CD ada ukuran besar, kecil ya, CD drive. Kemudian mungkin sebagian kalian sudah ada yang pernah menaiki wahana komudi putar. Nah, bentuknya juga berupa lingkaran. Terus ada sebagian anak-anak perempuan, siswi yang menggunakan cincin. Nah, cincin juga merupakan contoh dari lingkaran. Nah, ini adalah beberapa contoh lingkaran yang berada di lingkungan sekitar kita. Unsur-unsur lingkaran. Kita akan kenalan sama pusat lingkaran. Sebuah kurva tertutup yang memiliki jarak tertentu, yaitu kita kasih nama O. Nah, O inilah yang namanya titik pusat lingkaran. Keliling lingkaran. Yang manakah keliling lingkaran? Kurva tertutup inilah yang melingkar ini yang namanya keliling lingkaran. Berikutnya kita akan kenalan dengan sudut lingkaran. Ada kurva tertutup dan ada titik pusat O, kemudian ada garis yang menghubungkan dari keliling lingkaran ke pusat lingkaran, yaitu dari O ke A, dan ada lagi garis yang menghubungkan dari keliling lingkaran ke pusat lingkaran, yaitu OB, di mana membentuk sudut 90 derajat, bisa jadi dia membentuk sudut berapapun. Nah, sudut inilah yang dinamakan sudut lingkaran. Nah, penamaannya ditulis AOB. Nah, sudut AOB disebut sudut pusat lingkaran. Ditulis biasanya dengan sudut tandanya seperti ini. Oke, berikutnya kita akan kenalan dengan jari-jari lingkaran. Nah, kalian waktu pembelajaran di sekolah dasar sudah mengenal jari-jari lingkaran. Nah, kita kenalan lagi ya. Ada kurva tertutup yang memiliki titik tertentu, yaitu titik pusat lingkaran yang kita kasih nama O. Nah, ada garis yang menghubungkan dari satu titik di keliling lingkaran ke pusat lingkaran. Saya kasih nama AO. Nah, AO inilah yang merupakan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan titik pusat O dan titik pada keliling lingkaran. Berikutnya, kita kenalan sama diameter lingkaran. Nah, disediakan lingkaran dengan titik pusat, kemudian kita garis ada menghubungkan dua titik di keliling lingkaran yang melalui pusat lingkaran O. Kita kasih nama AB.
AB inilah yang namanya diameter atau biasanya disebut garis tengah lingkaran. Nah, diameter lingkaran yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan harus melalui pusat lingkaran. Sudah kenal ya? Nah, berikutnya kita akan kenalan lagi sama busur lingkaran. Sama, ada kurva tertutup, kemudian ada titik pusat, ada jari-jari lingkaran dari O ke P, kemudian ada jari-jari lingkaran lagi dari O ke Q. Nah, garis lengkung dari P ke Q ya. Garis lengkung ini dari P ke Q, inilah yang namanya garis lengkung atau busur lingkaran ya. Busur lingkaran PQ adalah bagian dari keliling lingkaran. Jadi, bagian dari keliling lingkaran yang melengkung ini P ke Q. Berikutnya kita akan kenalan dengan tali busur lingkaran. Ada sebuah kurva tertutup yang memiliki titik pusat O dengan jari-jari dari O ke P dan jari-jari dari O ke Q. Kemudian dari P ke Q kita tarik garis lurus. Nah, dari P ke Q kita tarik garis lurus. Nah, dari P ke Q yang berupa garis lurus inilah yang namanya tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran ya, yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Pada kasus ini yaitu titik P dan titik Q. Berikutnya kita kenalan sama apotema. Yang mana apotema? Ada sebuah kurva tertutup dengan titik pusat O dan berjari-jari dari O ke P dan dari O ke Q. Kemudian dia ada tali busur dari P ke Q. Garis yang ditarik dari titik pusat dan tegak lurus terhadap tali busur PQ ya, ini harus tegak lurus. Kita kasih nama titiknya T, maka dari O ke T ini namanya apotema. Dari O ke T ya. Jadi OT adalah apotema. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur ya, tali busur PQ dengan titik pusat lingkaran. Jadi jarak terpendek dari tali busur menuju pusat lingkaran. Nah, garis apotema ini pada umumnya akan tegak lurus terhadap tali busur. Berikutnya kita kenalan lagi sama juring lingkaran. Yang mana juring lingkaran? Nah, ini kita ada gambar. Kemudian kalian dapat lihat daerah arsiran yang warna merah ini, yaitu daerah A, O, B ini adalah juring. Jadi yang saya arsir berwarna merah ini namanya juring. Juring lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan dua buah jari-jari lingkaran yang melalui ujung busur lingkaran tersebut. Nah, dari daerah ini namanya juring lingkaran. Next, unsur-unsur lingkaran. Tembereng lingkaran. Ya, ini gambarnya. Kamu sudah ada lihat kurva tertutup, ada titik pusat yang memiliki tali busur dari A ke B dan apotema O ke C. Nah, yang berwarna putih ini, yang saya arsir berwarna putih inilah yang namanya tembereng lingkaran. Nah, tembereng lingkaran adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran ya. Jadi nampak jelas ya bahwa yang diarsir ini namanya tembereng. Nah, demikianlah materi tentang unsur-unsur lingkaran. Untuk melihat sampai di mana pemahaman kalian tentang materi kali ini, amatilah lingkungan di sekitar kalian. Apa evaluasinya? Tugasnya adalah fotolah benda-benda di sekitarmu yang berhubungan dengan lingkaran, serta pahami unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ikuti selalu protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.